Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Jangan lupa anak-anak untuk selalu membaca doa terlebih dahulu dalam memulai pembelajaran. Hari ini kita masih belajar di kelas 2, tema 7, subtema 4, pembelajaran 1. Ayo mengamati asal-usul kota Surabaya. Dahulu, di lautan luas sering terjadi perkelahian antara ikan hiu sura dengan buaya. Mereka berkelahi hanya karena berebut mangsa. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama tangkas, sama-sama cerdik, sama-sama ganas, dan sama-sama rakus. Sudah berkali-kali mereka berkelahi, namun belum pernah ada yang menang ataupun yang kalah. Akhirnya mereka mengadakan kesepakatan. Aku bosan terus-menerus berkelahi, buaya. Aku juga, Sura. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak lagi berkelahi? Untuk mencegah perkelahian di antara kita, sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi 2. Aku berkuasa sepenuhnya di dalam air dan harus mencari mangsa di dalam air. Sedangkan kamu berkuasa di daratan dan mangsamu harus yang berada di daratan. Sebagai batas antara daratan dan air, kita tentukan batasnya, yaitu tempat yang dicapai oleh air laut pada waktu pasang surut. Baik, aku setujui gagasanmu itu. Dengan adanya pembagian wilayah kekuasaan, maka tidak ada lagi perkelahian antara sura dan buaya. Keduanya telah sepakat untuk menghormati wilayah masing-masing. Namun pada suatu hari, ikan hiu sura mencari mangsa di sungai. Hal ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar buaya tidak mengetahui. Mula-mula hal ini memang tidak ketahuan, tetapi pada suatu hari buaya memergoki perbuatan ikan hiu sura ini. Tentu saja buaya sangat marah melihat hiu sura melanggar janjinya. Hai Sura, mengapa kamu melanggar peraturan yang telah kita sepakati berdua? Mengapa kamu berani memasuki sungai yang merupakan wilayah kekuasaanku? Aku melanggar kesepakatan. Bukankah sungai ini berair? Bukankah aku sudah bilang bahwa aku adalah penguasa di air? Apa? Sungai itu tempatnya di darat, sedangkan daerah kekuasaanmu ada di laut. Berarti sungai itu adalah daerah kekuasaanku. Tidak bisa. Aku kan tidak pernah bilang kalau di air itu hanya air laut, tetapi juga air sungai. Kau sengaja mencari gara-gara, Sura? Tidak. Kukira alasanku cukup kuat dan aku memang pihak yang benar. Kau sengaja mengakaliku. Aku tidak sebodoh yang kau kira. Aku tidak peduli kau bodoh atau pintar. Yang penting air sungai dan air laut adalah kekuasaanku. Karena tidak ada yang mau mengalah, maka pertempuran sengit antara ikan hiu dan buaya terjadi lagi. Pertarungan kali ini semakin seru dan dahsyat. Buaya mendapat gigitan hiu sura di pangkal ekornya sebelah kanan. Selanjutnya, ekornya itu terpaksa selalu membengkok ke kiri. Sementara ikan sura juga tergigit ekornya hingga hampir putus. Lalu, ikan sura kembali ke lautan. Buaya puas telah dapat mempertahankan daerahnya. Pertarungan antara ikan hiu yang bernama sura dan buaya ini sangat berkesan di hati masyarakat Surabaya. Oleh karena itu, nama Surabaya selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa ini. Dari peristiwa inilah kemudian dibuat lambang kota Surabaya, yaitu gambar ikan sura dan buaya. Sekarang, ayo berlatih. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. 1. Mengapa sura dan buaya selalu bertengkar? Sura dan buaya
selalu bertengkar karena berebut masa dan wilayah kekuasaan. 2. Bagaimana cara mereka menyelesaikan perselisihan? Cara mereka menyelesaikan perselisihan adalah dengan mereka membagi wilayah kekuasaan menjadi dua bagian sama besar. Wilayah laut bagian Sura, sedangkan wilayah darat bagian buaya. Soal selanjutnya, soal yang ketiga, mengapa buaya sangat marah kepada Sura setelah perjanjian mereka? Buaya sangat marah kepada Sura karena Sura melanggar janji dengan mencari makan di sungai. Soal nomor 4, kisah Sura dan buaya sering dikaitkan dengan asal-usul kota. Kota apakah ini? Ya, sering dikaitkan dengan kota Surabaya. 5. Bagaimana pendapatmu agar kita bisa hidup bersama? Agar kita bisa hidup bersama, kita harus saling menghargai, jujur, dan rukun. Nah, selanjutnya, hiu, Sura, dan buaya sepakat membagi dua wilayah. Bagian laut, wilayah Sura, darat, wilayah buaya. Jadi, wilayah belum disepakati awalnya adalah sebagai berikut. Kemudian setelah disepakati adalah setengah bagian buaya dan setengah bagian Sura. Wilayah buaya adalah setengah bagian dilambangkan dengan 1/2. Wilayah hiu Sura adalah setengah bagian dilambangkan dengan 1/2. Sekarang ayo berlatih, nyatakan gambar yang diarsir di bawah ini dalam pecahan. Gambar yang pertama ada gambar yang diarsir satu bagian, sedangkan gambar tersebut dibagi menjadi 4 bagian. Nah, nilai pecahannya adalah 1/4. Selanjutnya nanti kalian kerjakan di buku tulis kalian dengan yang memasangkan gambar dengan pecahannya. Tiap siswa harus mengenal makhluk lain. Siti melihat banyak hewan di kebun binatang. Setiap siswa harus menyayangi hewan. Hari ini siswa mengerjakan tugas secara berkelompok. Setiap kelompok harus bekerja sama. Tugasnya adalah membuat prakarya dengan bahan alami. Sebelum membuat prakarya, setiap kelompok menyiapkan bahan. Bahan-bahan yang digunakan adalah tanah liat dan perwarna. Siswa membeli bahan dari pasar. Berkreasi, buatlah kreasi buaya dari tanah liat. Alat dan bahannya adalah tanah liat secukupnya, pelumas atau minyak goreng, selanjutnya cat, alas atau triplek dan kain dan lain-lain. Selanjutnya adalah air. Cara membuatnya adalah siapkan bahan dan alat yang diperlukan. Ambil tanah liat secukupnya, lenturkan tanah liat di tripleks agar lentur dan mudah dibentuk. Lumuri dengan minyak goreng supaya tidak lengket. Kemudian bentuk bagian-bagian buaya seperti gambar 1 sampai dengan nomor 7 berikut ini. Kemudian rapikan dengan tangan dan lumasi minyak goreng agar tidak lengket. Selanjutnya jemur selama 1 sampai 2 hari supaya tidak pecah-pecah. Dan amplas permukaannya supaya halus. Kemudian cat sesuai keinginan dan keringkan. Soal latihan pembelajaran 1. Kalian kerjakan soal latihan pada halaman 172 yang ayo berlatih. Kalian kerjakan di buku tulis kalian ya. Dan kiranya sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.